Kita masih membahas soal dugaan terjadinya bunuh diri terhadap Brigadir RAT yang saat ini kasusnya sudah ditutup dan diminta untuk kemungkinan besar nanti akan bisa dibuka kembali kasusnya oleh Kapolri, nanti diminta khusus kepada pihak penyelidik begitu ataupun penyidik. Nah, saya tadi sempat bertanya ke Pak Yusuf dari Kompolnas bahwa bagaimana selain polisi berpangkat tinggi itu bagaimana bisa seorang polisi melakukan pengawalan terhadap polisi atau bukan polisi ataupun orang-orang sipil dalam waktu yang lama. Apakah memang bisa demikian, Pak Yusuf? Ya, penugasan itu namanya penugasan anggota Polri di luar struktur, sebenarnya nomenklaturnya. Oke. Struktur di luar Polri ya tentu terkait dengan kementerian dan lembaga, baik itu di pusat maupun daerah. Sementara ini kaitannya dengan di luar kementerian lembaga, baik itu di pusat maupun daerah yang di luar struktur Polri itu tentu ada kebutuhan-kebutuhan. Oke. Yang dalam hal peristiwa di tempat kejadian perkara almarhum Brigadir RAT ini ada kebutuhan tertentu yang itu kan sementara ini tidak dalam nomenklatur kementerian lembaga baik pusat maupun daerah, tapi perorangan. Perorangan itu kan juga bisa juga dilakukan, hanya ada kebutuhan tertentu, kebutuhan perlindungan yang itu memang ada ancaman keamanan terhadap perorangan tertentu yang kaitannya itu dengan kejahatan, misalnya kan seperti itu. Nah ini kaitannya dengan tempat kejadian perkara ini, namanya kebutuhan tertentu itu tentu tidak berjangka panjang, nanti temporary gitu. Misalnya 1-2 hari atau 3 hari, tidak berlama-lama, tidak dalam kurun waktu 3 bulan, 4 bulan. Nah itu tentu yang akan menjadi materi pemeriksaan propam tentunya. Maka ini sekali lagi kami dorong sebenarnya apa yang terjadi dalam penugasan itu, apakah memang ada permintaan kebutuhan tertentu untuk melindungi seseorang dari satu situasi kondisi ancaman kejahatan atau kaitannya dengan tugas Polri terhadap orang tersebut. Nah tentu ini menjadi materi pemeriksaan propam yang sementara ini sedang berjalan. Ya kita tunggu saja, Kompolnas tidak ingin mempengaruhi lebih jauh. Itu Mas. Jadi catatannya adalah tidak dalam waktu lama begitu ya, biasanya hanya sehari 2 hari begitu ya Pak Yusuf ya? Tergantung kebutuhan tertentu. Tergantung kebutuhannya begitu. Nah biasanya kalau ada penugasan seperti itu Pak Yusuf, seorang anggota polisi ini mendapatkan insentif atau bagaimana kesepakatannya biasanya? Kalau yang kaitan dengan BKU itu kan sudah diatur di dalam Perkap berapa itu, Perkap 1 ya tahun 2013 terkait dengan penugasan di luar struktur Polri, itu kaitan dengan gaji sebagaimana biasa. Sebagaimana biasa. Gaji dari Polri-nya tetap berjalan, di luar ada insentif tempat bertugas, ya tentu itu tempat bertugas anggota yang bersangkutan itu. Oke, itu terkait penugasan di luar institusi Polri, ada bisa saja tapi tergantung situasi dan kesepakatan begitu ya, dan tidak dalam jangka waktu lama, ini tergantung kebutuhan begitu kira-kira. Nah saya akan kembali ke konteks kasus yang menimpa almarhum Brigadir RAT ini. Saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, sepertinya ada pertentangan ketika sang istri menolak untuk melakukan otopsi terhadap suaminya almarhum Brigadir RAT, tapi di sisi lain sang istri juga enggan juga dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bagaimana pertentangan seperti ini Anda melihatnya, Prof. Hipnu? Ya, begini Mas, dalam ilmu hukum, pembuktian dengan saintifik, kalau terkait otopsi itu kan bedah mayat, hasilnya visum. Ada 3 jenis, otopsi forensik, otopsi klinik, atau otopsi klinis. Nah, dalam konteks otopsi forensik, siapapun demi kepentingan hukum tidak bisa menghalangi, termasuk keluarga. Nah ini tantangan. Oleh karena itu nanti penyidik harus bisa meyakinkan pada ibunya bahwa otopsi ini adalah untuk kepentingan pembuktian. Otopsi adalah kepentingan kaitannya kasus yang terjadi. Oleh karena itu dalam ilmu hukum, siapapun orangnya demi kepentingan hukum otopsi forensik
tidak ada suatu yang menghalangi. Sehingga kalau ada suatu saat yang menghalangi, masuk kategori obstruction of justice. Inilah tantangan. Oleh karena itu, mudah-mudahan penyidik bisa mengalus, memberikan pemahaman, sehingga terang masalah ini. Terang, karena ini masalah yang luar biasa. Ya. Satu penegak hukum bekerja dalam tambang, ya kan, tanpa izin, dalam tadi Pak Kombes 2 tahun. Ini suatu luar biasa. Ada apa? Sehingga kematian ini saya kira memberi misteri, apakah kematian karena sendiri, ataukah karena bujukan orang lain, ataukah karena tekanan lain. Karena motif itu alasan. Dalam ilmu hukum ada niat dan motif. Niat itu tujuan melakukan suatu kejahatan, motif adalah alasan untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, alasannya ini yang saya kira perlu dikembangkan, sehingga perkara ini menjadi terang. Tapi artinya Anda tidak melihat ini sebagai sebuah tekanan misalnya, karena ada pertentangan bahwa istrinya tidak percaya bahwa suaminya bunuh diri, tapi enggan juga di otopsi. Nah, tidak enggannya istri ini untuk tidak melakukan otopsi itu lebih kepada tantangan dari pihak keluarga yang biasanya belum mengerti sistem penyidikan atau penyelidikan, begitu ya, Pak Fibnu? Gini Mas, dari berbagai kasus namanya otopsi itu memang ada suatu yang tidak tega orang Jawa, ora tegel. Gitu. Oke. Ora tegel, karena konsep ora tegel itu yang menjadikan kadang-kadang keberatan untuk melakukan otopsi. Begitu, itu yang saya jaga. Banyak kasus sehingga bagaimana penyidik meyakinkan pada keluarga, pada anak bahwa pentingnya suatu pembuktian. Karena ora tegel, lah itu yang menjadikan kadang-kadang tidak dilakukan suatu otopsi. Ya, begitu Mas, pendekatan seperti itu. Ya, lebih kepada kultur begitu ya, kultur dari masyarakat kita yang tidak tega kadang kalau memang sesuatu atau seseorang yang kita cintai atau kita sayangi untuk dilakukan otopsi juga kan tidak mudah begitu ya untuk menerima hal itu. Baik. Lalu untuk hal lainnya yang harus dilakukan seperti membuka fakta baru ataupun bukti-bukti baru, apa sebenarnya yang diperlukan sejauh ini ketika proses penyelidikan sudah pernah dilakukan dan akhirnya ditutup, Prof. Hipnu? Ya, karena ini sebagai ditutup bukan demi hukum ya, mudah-mudahan demi kepentingan hukum. Kenapa demi? Ya, karena konteks teori antara demi hukum dan kepentingan hukum beda. Nah itu loh. Kalau demi hukum memang selesai. Tapi kalau demi kepentingan hukum memang bukti kurang. Artinya memang ada suatu alasan-alasan tertentu. Dalam kacamata saya melihatnya itu adalah demi kepentingan hukum. Sehingga Kapolri menyatakan untuk dibuka kembali. Karena begini Mas, kita harus lihat. Pembuktian ini tidak hanya pembuktian satu forensik aja. Tidak hanya pada digital forensik, kedokteran forensik, trauma forensik pemikiran. Ini yang saya kira teman-teman polisi juga melihat bagaimana kondisi jiwa seseorang. Pertanggungjawabannya, adakah tekanan dari pimpinan, adakah tekanan dari rekan, adakah tekanan, karena tadi Pak Kompolnas sudah 2 tahun tanpa izin kan, situasi yang mungkin temannya awas loh, kamu tanpa izin loh, kan gitu. Sehingga aspek pertanggungjawaban pribadi ini adalah karena tekanan orang lain jika mengakhiri. Nah, adakah sebagai bentuk masukan-masukan, turut serta atau peran-peran lain sehingga sampai seseorang melakukan suatu tindakan tersebut. Nah ini harus dibuka menurut saya sehingga clear permasalahan ini. Baik, saya kembali ke Pak Yusuf. Kalau Anda, Pak Yusuf, dari Kompolnas, apakah tidak melihat ada tekanan-tekanan khusus yang terjadi dalam kasus ini? Dalam pantauan Kompolnas sampai saat ini tentu secara detail kami belum bisa memberikan satu penilaian karena harus didasarkan kepada hasil klarifikasi yang lengkap dan komprehensif, Mas. Hanya tentu kaitannya dengan peristiwa yang ada di TKP, ada kemungkinan untuk dibuka kembali, tentu kami akan lakukan pemantauan terus. Sementara kaitannya dengan tugas yang saat ini sedang diproses di Polda Sulawesi Utara, tentu ini kita dorong terus sampai tuntas seterang-terangnya. Mengapa yang bersangkutan bisa bertugas dalam tempat kejadian perkara tersebut, itu biar kita berikan kepercayaan yang seluas-luasnya agar Polda Sulut memberikan klarifikasi yang lengkap dan komprehensif, Mas. Oke, tapi sejauh ini Kompolnas sendiri bisa ikut juga melihat bukti-bukti yang sudah dikumpulkan polisi atau tidak, Pak? Dan karena memang CCTV kan sebenarnya tidak hanya satu, akan ada banyak CCTV yang bisa menjadi alat bukti untuk dijadikan bahan pembuktian nantinya ke depan. Biasanya kami di dalam perkara-perkara yang diduga bunuh diri itu seperti terakhir di Kalimantan Utara, kami mendampingi keluarga juga melihat proses gelar perkara di situ, dipaparkan bagaimana prosesnya, termasuk nanti
mudah-mudahan kami bisa ke Sulawesi Utara kaitannya dengan pemeriksaan yang berkaitan dengan penugasan almarhum itu, Mas, sementara. Oke, baik. Saya kembali Pak ke Pak Kombes Michael, Pak Kabit, kalau memang tidak Polda Sulut memang tidak menangani kasus ini secara lebih spesifik karena memang ditangani oleh Polda Metro Jaya begitu. Saya ingin menanyakan soal kedisiplinan anggota juga untuk kedepannya agar tidak ada tindakan-tindakan indisipliner bertugas tidak tanpa izin begitu seperti yang diduga dilakukan oleh Brigadir RAT ini. Apa yang bisa dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara sejauh ini, Pak Kombes? Ya, jadi berkaitan dengan hal tersebut, kemarin Bapak Kapolda sudah mengumpulkan seluruh jajarannya dan mengevaluasi dan mengingatkan kembali berkaitan dengan masalah perizinan maupun penugasan maupun penggunaan senjata api. Ya. Jadi Pak Kapolda sudah memberikan peringatan keras kepada para Kapolres agar melakukan pengecekan kembali terhadap personil maupun penggunaan atau prosedur menggunakan senjata api. Oke, jadi artinya akan ada pengetatan kembali ya secara psikologis maupun secara praktikal untuk menggunakan senjata api bagi para anggota di Polda Sulut begitu ya Pak Kombes? Ya, ya benar. Biasanya seperti apa Pak asesmen terhadap anggota sejauh ini untuk menggunakan senjata api di Polda Sulut? Ya, tentunya kan ada beberapa mekanisme untuk permohonan senjata api kan sudah diatur dalam Perkap Kapolri, sehingga mekanisme yang ada itu harus dipenuhi seperti psikologi, tes psikologi, kemudian perilakunya juga dilihat. Memang mungkin dia secara psikologi lulus, tetapi kan perilaku kesehariannya dia gimana? Oke. Apakah layak memang untuk memegang senjata api? Mungkin demikian prosedur yang diterapkan oleh Polda Sulawesi Utara. Tapi secara periodik, Pak Kabit, adakah memang pemeriksaan psikologi begitu terhadap para anggota, bukan hanya untuk melihat penggunaan senjata api, tapi juga terhadap sifat keseharian mereka ataupun kondisi mereka sehari-hari? Kan kita tidak tahu ya, mungkin ada permasalahan pribadi, ada tekanan-tekanan dalam internal pribadi begitu. Ini akan ada ataupun biasanya adakah ada pemeriksaan secara psikologis, pendampingan seperti itu? Untuk pengguna senjata api kan setiap 6 bulan secara periodik dilakukan pengecekan. Apabila yang bersangkutan tidak lulus, ya senjatanya ditarik atau dikembalikan di gudang. Oke, dibalikan ke gudang. Tapi kalau untuk secara psikologis di luar penggunaan senjata api begitu terhadap masalah-masalah yang dihadapi anggota kepolisian, mereka bisa ataupun berkeluh kesah ataupun melapor kepada siapa biasanya Pak Kabit? Ya, jadi biasa kan kalau anggota mempunyai permasalahan dia akan menyampaikan ke pimpinan di atasnya. Kalau di tingkat unit berarti kan ke kanitnya. Dari kanitnya dia lebih tingkat di atasnya lagi, mungkin supit atau kabaknya. Jadi secara berjenjang. Kemudian kan setiap hari Kamis kan kita melaksanakan pembinaan mental, binroktal. Jadi yang beragama Nasrani melakukan ibadah, yang Muslim ke masjid, dan yang agama lain juga di tempat ibadahnya masing-masing. Jadi memang sehingga diharapkan dengan adanya pembinaan mental ini, anggota mungkin dalam melaksanakan tugasnya bisa melaksanakan dengan baik. Baik, kita harapkan tentu kedepannya juga tidak terjadi lagi ya seperti yang menimpa Brigadir RAT ini, meskipun belum ada kesimpulan akhir begitu apa penyebab pasti meninggalnya Brigadir RAT ini, meskipun sempat disimpulkan karena bunuh diri. Pak Yusuf, saya akan tanyakan juga hal yang sama untuk pembinaan secara psikologis terhadap para anggota kepolisian, terutama yang memegang senjata api. Kompolnas punya catatan khusus soal ini karena ini berkali-kali terjadi begitu. Kematian seorang petugas yang melibatkan senjata api. Iya, apabila nanti kita berpijak kepada kesimpulan akhir, kalau memang pun dibuka tapi toh kesimpulannya itu bunuh diri, maka persoalan bunuh diri yang dialami oleh anggota Polri ini tentu harus menjadi perhatian serius secara psikologi. Pembinaan mental, pendampingan secara psikologi, ada ruang-ruang yang bisa
memberikan kepercayaan pada anggota yang sedang mengalami tekanan, karena satu sisi menjadi anggota polisi juga sebenarnya sudah menjadi tekanan bagi dirinya, gitu. Tugas itu telah menjadi tekanan dirinya. Ini tentu yang menjadi perhatian kita pada aspek pembinaan mental dan konseling psikologi pada anggota yang ini kan masalahnya kan anggota ini tertutup, gitu. Bagaimana anggota ini bisa membukakan diri atas permasalahan yang sedang dialami sehingga tidak menyelesaikan menurut dirinya sendiri, yang itu belum tentu benar, sehingga dia bisa membukakan dirinya. Ruang-ruang untuk bisa membukakan permasalahan diri ini tentu harus didorong untuk dilakukan pendampingan kepada mereka-mereka yang sedang mengalami ada masalah, baik itu tugas maupun di luar tugas. Yang kedua, kembali ke persoalan tugas, Mas. Jadi kami Kompolnas tentu mendorong penugasan anggota Polri di luar struktur itu ya kembali kepada aturan mainnya, Perkap nomor 1 tahun 2013, kaitannya dengan Brigadir RAT ini tentu tugas dalam jabatan fungsional, apakah itu ajudan ataupun pengawalan. Nah, tentu semuanya itu dikembalikan kepada aturan main, dan peristiwa ini tentu bagaimana kejelasan terkait dengan penugasan itu ya kami menunggu dari hasil pemeriksaan di Polda Sulawesi Utara. Oke, Prof. Hipnu, terakhir catatan dari Anda untuk secara psikologis bagi para anggota yang memegang senjata api, kaitannya dalam konteks kasus yang menimpa Brigadir RAT ini, bagaimana? Ya, senjata itu suatu yang luar biasa. Oleh karena itu kita kalau melihat itu senjata itu bagaimana melaksanakan itu sebetulnya untuk pembelaan, kan begitu kan? Senjata, orang bela diri itu untuk pembelaan, bukan menyerang. Orang bawa senjata bukan juga untuk menyerang, untuk pembelaan. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan disampaikan bahwa apa yang dibawa dalam rangka untuk melindungi diri itu untuk melindungi, bukan untuk melakukan tindakan. Nah, kata kunci itu yang saya kira harus tekankan pada setiap orang, bahwa melindungi adalah untuk dalam rangka menghindar, bukan menyerang. Nah, oleh itu Mas, menurut saya seperti itu. Baik. Terima kasih perspektifnya pagi hari ini, dan kita tentu harapkan meskipun saat ini belum ada simpulan akhir ya mengenai motif dari Brigadir RAT ini, mengapa diduga juga sampai mengakhiri hidupnya dengan cara yang demikian. Kita akan tunggu nanti penyelidikan lanjutan yang kemungkinan akan dibuka kembali dari pihak kepolisian. Terima kasih Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Utara, Komisaris Besar Michael Irwan Tamsil, lalu dari Kompolnas, Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warshim, dan pakar hukum Profesor Hipnu Nugroho telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih, Inji. Saudara, masih ada informasi menarik lainnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda. Bantuan kemanusiaan lewat udara diterjunkan ke wilayah Gaza Utara, padahal tekanan internasional terus meningkat untuk meminta Israel melakukan gencatan senjata. Kami segera kembali.